boleh menjadi agen sembako atau agen program BPNT. Kemudian yang kedua, vaksinasi diharapkan lebih dibuka lagi untuk setiap desa dijadwalkan, tidak hanya per segmen. Kemarin kan sudah dilakukan per segmen, dia per pelayan kesehatan dan seterusnya. Ini mohon bisa dibuka untuk umum. Ini pertanyaan yang pertama. Mohon kami serahkan pakai Bupati. Sebenarnya teman-teman kalau saya kurang nanti dilengkapi ya dari kabari. Kebetulan saya dengan dinas sosial yang warung, beliau Pak Asnen juga itu PLT-nya enggak benar. Oh iya Pak Asnen satu. Saya belum. Oke. Yang pertama Pak Ades Bayu ya, atau Pak Ades mungkin mewakili kalau saya lain, nanti seandainya belum ada ya bisa sampling nomor gila ya, sudah sama teknologi sudah tertambahkan terkait dengan evalu, nanti mungkin ditambahkan lebih lengkapnya. Kalau masyarakat ada domainnya ya, untuk pelaksanaan penyaturan BPNT ini memang ada di, kalau tidak salah saya lupa poin berapa itu, PNS, anggota Polri, anggota TNI, BUMD, BUMDes itu tidak boleh menjadi afiliasi, itu dibentuk dan itu menjadi pedoman untuk pelaksanaan yang secara prima. Oleh karena itu ada beberapa strategi. Pas itu teman-teman kepala desa, saya pernah menyampaikan apa yang sudah Pak Ades itu. Saya ketemu Pak Karyo, masih Pak Karyo, terus pimpinan Pak Mandiri. Terus saya sampaikan pasti seperti itu, tapi memang begitu kita buka kedudukannya memang ada kakak TNI, Polri, kepala negeri lah gitu. Terus BUMD itu bahwa itu tidak boleh menjadi aktivitas itu aturannya dan itu masih dipegang sebagai dasar aturan. Memang kalau berbicara kontrak itu sudah pada habis, saya juga dapat informasi. Karena itu kemarin ada beberapa teman-teman kepala desa yang akhirnya meminta dorongan untuk suppliernya, bumdesnya untuk supplier. Terkait dengan supplier memang sudah secara formal kedinasan ya sudah apa istilahnya tidak ada aturan juga yang khususan kepada jalur ini diserahkan kepada istilahnya pasar ya. Mungkin ada patokan harganya dari harga jualnya, berarti asal supaya bisa mensuplai dengan harga yang di bawah ini, terus kemudian disuplai kepada evalu, itu juga memenuhi syarat, itu oke. Saran saya Pak Kades, maka teman-teman Kades itu kan punya tabungan, ya, produksi dari radio istilah PLT ataupun ya di apa istilahnya di pembukaan juga ada istilah PLT. Nah ini manfaatnya itu nanti juga saya akan menyuarakan sama ke teman-teman kepala desa yang lain untuk bisa dibuat surat secara resmi waktu di forum untuk bisa dirubah agar bisa secara aturan nanti bumdes ini bisa menjadi evaluasi. Saya juga heran, nggak tahu benar atau tidak Pak Asisten, coba dicek ada informasi yang menyampaikan di beberapa daerah bisa. Itu kan aturan harusnya itu aturan itu berlaku sama di semua daerah. Kenapa mereka bisa? Nanti kita baru bisa melihat. Apakah surat hukum itu bisa menjadi dasar hukum? Kalau berbicara tata urutan peraturan semuanya tidak ada istilahnya pedoman itu paling rendah itu peraturan menteri ataupun apa. Nah, daerah yang berani melaksanakan tugas tidak dilalu karena ada pedoman, ini bisa dia bisa orang petunjuk saja gitu. Ada beberapa daerah yang bisa seperti itu, nanti coba kita kaji kalau memang ada beberapa daerah yang bisa secara aturan untuk pedoman itu kita juga punya tanggung jawab. Satu mungkin kalau bumdes bisa itu kenapa tidak? Karena logika sederhananya kalau bumdes menjadi warung, keuntungan itu akan masuk bumdes akan meningkatkan PAD. Kalau itu untuk personal yang memiliki yang untung yang kaya personal, bumdes ada beberapa kami juga masih menemukan laporan yang jadi pengelola warung itu PNS. Entah itu juga ada perangkat desa. Kami masih menemukan seperti itu. Padahal di aturan itu tidak boleh.
Pada saat itu Bank Mandiri menyampaikan kalau tidak salah alasannya pada saat itu harus secara cepat menentukan warung, harus cepat mencari yang sudah bermitra. Dan itulah kebanyakan memiliki warung itu ada beberapa yang PNS ataupun perangkat desa. Itu yang terjadi juga seperti itu. Tentunya ini hal-hal itu ada perbaikan. Saya setuju ketika yang menjadi warung itu dimanfaatkan adalah BUMDes, karena ibarat nanti ketika untuk menjadi masukan untuk peningkatan pendapatan asli desa. Saya setuju dengan itu. Jadi kita tadi bersama dia Pak, nanti mana daerah ke kabupaten yang boleh, kalau kita perlu tidak ke sana, asal aturannya apa, kalau memang kuat, kita bisa implementasikan untuk di kabupaten Cilacap. Vaksinasi nanti dokter Ayu ya ditambahi. Ya jujur kalau berbicara vaksin KPM di Kabupaten Cilacap itu kita masuk kategori yang rendah apabila ini dibandingkan dengan jumlah penduduk dan target vaksinasi. Jumlah penduduk kita 1,9 juta jiwa dan target vaksinasi kita 1,5 juta jiwa. Sekarang kurang lebih sudah 500 ribuan ya, yang sudah 500 ribuan. Sampai kita dari 500 ribu untuk dosis 1 itu sudah 20%. Itu kan kalau ini dibandingkan itu 20%. Okay. Oleh karena itu ada syarat boleh level 2 bagi kita itu kalau sudah pakaiannya 50%. Nah kita masih bertahan di level 3. Ini tentunya memang karena satu jumlah penduduk kita banyak. Dan jujur kita selalu kalau berbicara pengurangan. Kalau mungkin stok banyak, itu pasti kita bisa optimal dengan mengoptimalkan yang FIFA ya online ya, itu bisa optimalkan kita dorong untuk dibuka sampai dibuka itu berapa jam saja itu sudah habis. Nek vaksinnya ada, cuma sekarang itu kondisi vaksin itu dalam artian itu sudah habis dan kita mulai yang sudah tahap kalau masalah yang sudah pada dosis 2. Kan kalau dosis 2 kelamaan juga juga harus tidak boleh kelamaan. Jadi kita, pokoknya saya kemarin materi Pak Bupati di depan Pak Gubernur, kami sambil Pak Des harapannya biar bisa optimal yang program online karena apa? Kita juga berbentuk teman-teman Polri TNI kan ada juga itu bergerak bentuk semuanya vaksin Polri juga berdata, itu juga tidak optimalkan. Tapi insya Allah nanti ketika memang sudah optimal tidak kemungkinan stok berlimpah. Kita kurang lebih ada 70 paskes ya, Pak Dokter ya. 90 paskes yang bisa melayani untuk vaksinasi. Memang untuk vaksinasi itu ya perlu tenaga yang medis yang memang sudah ahlinya. Tidak bisa dalam arti semua orang memvaksin. Kita kurang lebih ada 90 paskes baik itu di klinik dan di 38 puskesmas, 13 rumah sakit, terus klinik dan 38 puskesmas. Kita optimalkan. Ini kalau nanti kita datang dropping, termasuk yang sifatnya masalah-masalah itu juga karena memang kita lagi mengurangi yang sifatnya masalah-masalah. Untuk kita optimalkan yang ada di tersebar di puskesmas maupun di klinik dan nanti lebih dekat. Soalnya kalau masalah contoh partai, terus beberapa elemen ini juga kemarin menyelenggarakan yang sifatnya masalah ini sedang kita kurangi, tapi kita optimalkan yang sampai ke wilayah, terutama yang ada di puskesmas. Insya Allah kalau nanti vaksinnya istilahnya stok kita banyak, tidak menutup kemungkinan mungkin akan kita optimalkan sampai ke desa. Iya istilahnya bahwa acara massal tapi di desa. Tidak menutup kemungkinan satu ketika nanti memang vaksinnya banyak, terus tenaganya ada. Kita libatkan semuanya sih bisa nyuntik semuanya yang memang sudah ada standarnya itu pasti kita libatkan ke Pak Ade doakan saja anda bisa memproduksi vaksin kita beli sendiri ya. Saya kemarin di depan Pak Wahyu dia minta vaksin di rapat forum di depan Pak Gubernur dia minta vaksin, pokoknya kita minta semua di tangan sehari habis dropping siap kami sampaikan siap. Dan nanti kalau yang sudah optimal itu kan pusat tadi sebanyak-banyak mendatangkan vaksin karena dia karena dia kalau kita optimal. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan P3K mungkin nanti Pak Sono yang menjelaskan cuma gambarannya.
Yang jelas kuota tidak nambah nih Pak Guru ini. Kuota itu bukan nambah. Ketika memang kemarin tidak datanya 57% ya, Mas Toto yang lulus passing grade ataupun juga plus afirmasinya ya, itu 57%. Nah besok kan memang ada kesempatan yang kedua, cuma otomatis pesertanya saingannya itu jauh lebih banyak karena yang swasta itu masuk ya, tapi tidak menambah kuota. Kuotanya kita jelas sisa yang tidak kemarin di satu ya, artinya 5.000 sekian itu tidak akan berubah. Oleh karena itu saya ketika ada teman-teman P3K, jujur ini Pak Guru, kalau kami ketemu teman-teman P3K yang terus pengabdiannya yang puluhan tahun bahkan hanya tinggal hitungan tahun mau pensiun itu, kami terenyuh. Kami bisa apa sih kepengen asal bola itu langsung di SK P3K Bupati kepengen gitu. Tapi aturannya belum sakit gitu. Saya pernah mendampingi Pak Warno dia bareng-bareng kita ke Pantrek waktu itu belum ada aturan regulasi afirmasi ya. Dan itu mewakili teman-teman P3 sampaikan di depan Pantrek di Yogyakarta, sampaikan tolong hargai mereka yang pengabdiannya sudah ini agar apa? Setidaknya kalau mereka harus bertarung dengan mahasiswa yang baru lulus, mesti kalah. Tapi kalau berbicara mereka kemampuan mengajar, pengalaman mengajar, penguasaan terhadap anak, mungkin masalah psikologi terhadap anak-anak jauh lebih menang dengan yang baru lulus. Oleh karena itu, kami hanya mungkin bisa menyampaikan satu yang pertama memang regulasi itu. Semoga saja nanti usulan-usulan yang seperti itu yang mungkin belum lulus nanti kita teruskanlah dengan surat Bupati kalau memang mungkin nanti ada kemudahan. Tapi sekali lagi kewenangan itu ada di pemerintah pusat ya Pak. Solo semangati teman-teman P3K yang belum lulus yang mungkin ikut tahap yang kedua ini semangati terus. Insya Allah nanti bingungnya bisa rezekinya gitu, insya Allah nanti bisa semangat walaupun mungkin ngalahkan nanti yang pesaing dari swasta ataupun yang gelombang pada ikut gelombang 2 itu saya yakin bisa dengan semangat lulus mendoman. Terus kaitannya dengan pelaksanaan PTM terbatas tadi di Masyarakat di SMP 1 Binangun sudah dilaksanakan sesuai standar lagi tidak per satu gelombang tapi per gelombang sampai 4 ya. Itu kami terima kasih yang tentunya itu bagian upaya untuk protokol kesehatan. Mungkin itu dari saya nanti Pak Asisten menambahkan kaitan dengan Ewaru ataupun Pak Dokter ya kaitan dengan vaksinasi termasuk Pak Warsono kaitannya dengan P3K. Pak Wakil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Saya kalau datang ke sini rasanya banyak sekali kenangan-kenangan gitu ya. Walaupun hanya 2 tahun ya, 2 tahun. Tapi di tahun ini masih banyak orang-orang lampang ya. Di sana ada Pak Mur gitu ya. Masih seperti dulu ya. Kayaknya nombain ya, Mur ya. Ada Samin gitu ya, misalkan ya Mas Samin ya. Sehat-sehat semua lah ya. Jadi Pak Kades Gayu ini ada keinginan BUMDes jadi agen Ewaru. Ya. Kebetulan saya ditugasi Pak Wakil Bupati jadi PLT Kepala Dinas Sosial. Ya besok mungkin ya kata Pak Warsono 1,5 bulan lagi ya Pak Warsono ya. Tidak ada definitifnya, mudah-mudahan gitu. Lebih cepat lebih baik. Kalau saya ditanya ya normatifnya begitu yang sampaikan Pak Wakil Bupati. Jadi memang di pedoman umum sudah diatur begitu. Tidak termasuk BUMDes. Ya. Nah, kita ini baru 2 minggu yang lalu Pak Wakil, kita itu dipantau terus dari Kementerian Sosial. Datang dari Kementerian Sosial itu kemarin datang 4 orang sini ke Cilacap. Terkait dengan pelaksanaan BPNT Ewaru. Ternyata ini zaman sekarang ya. Ini dengan adanya HP begini, laporan itu udah kemana-mana itu. Gampang banget lah. Di kementerian itu numpuk laporan.
Dan kemarin langsung yang dituju itu Gandrung Mangu. Ternyata ya memang benar, Gandrung Mangu itu dilaporkan sampai ke Kementerian Sosial. Ya, ada yang menjual di luar yang tertera di pedoman umum. Duit 200.000 bisa digesek orang itu barang tapi dibayar tunai. Ada yang menjual di luar ketentuan yang ada, menjual rokok, menjual minyak goreng, menjual pulsa, dilayani gitu ya. Ya akhirnya apa? Akhirnya mesin EDC-nya sama Kementerian Sosial itu dicabut langsung. Dengan dicabut mesin EDC-nya ya jelas dia tidak bisa melayani lagi karena kartunya kan harus digesek gitu. Ya, harus digesek. Nah ini, jadi kita itu banyak sekali yang ngawasi, ya, dan dilaporkan ke sana. Di pedoman umum tidak boleh PNS, TNI, Polri, perangkat desa, gitu ya, BUMDes, jadi Ewarung. Ya saya tidak tahu kalau di kabupaten lain itu kok begitu nekat gitu. Mungkin ada, ya. Tapi kalau memang itu ada referensinya, nanti kami konsultasikan, gitu ya, Pak. Terima kasih ya. Nanti kita konsultasikan. Tetapi memang sementara ini sesuai dengan pedoman umum yang ada itu, ya memang itu begitu. Tapi memang luar biasa lah, ya. Yang bagus-bagus. Kemarin Kecamatan Cilacap Tengah administrasinya bagus. Ya, orang datang yang membeli dicatat, difoto, gitu ya, administrasinya bagus, ya ada. Tetapi yang kemudian yang memang agen e-warung yang tidak sesuai dengan aturan, ya, kan sudah jelas itu. Yang boleh dijual di sana, ya, karbohidrat, ada beras, ada kentang, ada jagung. Kalau di sana-sana itu di luar Jawa itu ada sagu, gitu ya. Kemudian protein hewani nabati, ada daging, ikan, ya, ayam, ikan segar, ya. Kemudian ada telur, ada kacang-kacangan, ya. Terus kemudian ada vitamin, ada buah-buahan, sayur-sayuran. Dan itu memang harus sesuai dengan harga yang ada. Harga pasaran yang ada yang dikeluarkan oleh BPK UKM, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Itulah. Ya, saya pikir Pak Kadus ada sudah paham, Mas. Nah, kalau ada yang kepengin di luar, kepengin bisa diusulkan kepada kita di Dinas Sosial menjadi agen, gitu ya. Terus kemudian nanti bisa kita teruskan ke Bank Mandiri untuk bisa diproses. Tetapi sementara ini BUMDes belum, ya, sementara ini. Tetapi sebetulnya banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan di BUMDes ya. Ini, saya kemarin ke Daya Luhur, Pak Wakil itu, di sana ternyata potensi daya luhur itu luar biasa. Ada kopi Cilumping itu, ada kopi namanya Giri Basna. Dulu kayaknya pernah dibawa Pak Wakil ke Jerman itu, ya. Saya mendampingi Pak Wakil dulu waktu itu. Terus ada kopi Tujuh Langit, ada kopi Tujuh Langit. Itu, wah, kayaknya anggar diombe langsung kopi Tujuh Langit sih, tak luhur gitu ya. Itu luar biasa itu. Jadi banyak, ya, banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Nah, harapannya, gitu yang saya cerita ini, BUMDes itu bisa memberdayakan potensi ekonomi yang ada di wilayah masing-masing, ya, sehingga UMKM ini bisa berkembang terus. Sekarang kan pemasaran itu kan tidak hanya dengan kita orang datang beli gitu, jadi dengan main gadget itu kan media online itu bentuk forum BUMDes, forum UMKM, kerjasama dengan forum UMKM. Kita kembangkan UMKM kita. Mungkin kerjasama kita kan di sini kan ada pantai yang
yang terkenal gitu ya. Mungkin di situ ada outletnya ya, bentuk outlet per mungkin kerjasama BUMDes 17 desa di Kecamatan Binangun misalkan begitu, buat outlet. Jika nanti hasilnya bisa kita bahas bisa ada. Itu. Jika orang-orang yang datang itu di Karapayung bisa mampir ke situ beli oleh-oleh, bis-bis bisa diarahkan ke situ. Saya pikir ini ide yang cukup bagus. Tinggal